Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi ilmu kealaman dasar dengan dosen pengampu Ibu Mima Nisma, SEMM, dengan saya Asmiana dengan NPM 2024 14500380 dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Isyadirja. Di sini bersama kita akan membahas tentang metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Untuk penjelasannya akan dimulai oleh saudari Asmiana. Latar belakang. Kami di sini akan menjelaskan materi kelompok kami yang berdasarkan bab 3 dengan poin 1 sampai 3. Poin-poin tersebut berisikan yang pertama, membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah, yang kedua, memahami metode ilmiah, dan yang ketiga, memahami metode sebagai dasar IPA. Kemudian membedakan metode ilmiah dengan metode non-ilmiah. Metode ilmiah di sini ada 4. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang sistematis dan terstruktur seperti observasi, pembentukan hiptosis, eksperimen, dan analisis data. Yang kedua, tujuan utama adalah untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang valid, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang ketiga, penelitian ilmiah dapat diulang dan hasilnya dapat dikonfirmasi oleh peneliti lain. Dan yang terakhir, pengetahuan dan dihasilkan bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Sedangkan non-ilmiah yang pertama menggunakan pendekatan yang tidak sistematis dan tidak terstruktur seperti institusi, pengalaman pribadi, ataupun tradisi. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan atau pemahaman tentang suatu fenomena berdasarkan subjektivitas atau kepercayaan tertentu. Yang ketiga, penelitian non-ilmiah mungkin tidak dapat diulang atau diuji secara ilmiah. Dan yang terakhir, pengetahuan yang dihasilkan bersifat subjektif dan tidak terlalu dapat diandalkan. Ilmiah dan non-ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang dalam suatu penelitian. Metode ilmiah melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, hiptosis, yang keempat, pengumpulan data, yang kelima, eksperimen, yang keenam, analisis data, dan yang terakhir, kesimpulan. Lanjut, masih memahami metode ilmiah dan non-ilmiah. Apa itu observasi? Observasi adalah pengamatan terhadap fenomena alam yang menarik perhatian. Kemudian rumusan masalah itu maksudnya menentukan pertanyaan atau masalah yang ingin diselidiki. Kemudian formulasi hiptosis yaitu membuat dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. Kemudian apa itu eksperimen? Eksperimen adalah melakukan percobaan untuk menguji hipotesis. Kemudian analisis data. Apa itu analisis data? Analisis data yaitu mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data hasil eksperimen. Yang terakhir, kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang dianalisis, apakah hipotesis diterima ataupun ditolak. Kemudian untuk metode non-ilmiah, metode non-ilmiah adalah cara mencari ilmu pengetahuan yang tidak diketahui kaidah-kaidah ilmiah. Yang pertama, tidak sistematis.
Penelitian non-ilmiah seringkali dilakukan secara tidak terstruktur, tanpa langkah-langkah yang jelas, dan tanpa pengumpulan data yang terukur. Kemudian yang kedua yaitu subjektif. Peneliti mungkin lebih mementingkan perasaan atau keyakinan pribadi daripada data objektif saat menarik kesimpulan. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan bukti empiris. Kesimpulan yang ditarik tidak berdasarkan pada pengamatan dan pengukuran yang dapat diuji ulang. Contohnya, metode ilmiah dapat mencakup intuisi, akal sehat, wahyu, uji coba atau trial and error, dan dapat mendasarkan diri pada otoritas atau tradisi. Perbedaan dengan metode ilmiah menekankan pada pengamatan, pengukuran, eksperimen, dan analisis data untuk mencapai kesimpulan yang dapat dibuktikan secara objektif. Materi yang terakhir, memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah merupakan fondasi utama dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ia adalah pendekatan sistematik yang digunakan untuk mencari pengetahuan dan memecahkan masalah dengan melibatkan pengamatan, eksperimen, analisis data. IPA sendiri sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena alam berdasarkan pada metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan tepat diandalkan. Pentingnya metode ilmiah dalam IPA. Objektivitas. Metode ilmiah mendorong para ilmuwan untuk mengamati dan menganalisis fenomena alam secara objektivitas dan tanpa prasangka. Sistematis, proses yang terstruktur dan logis, membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan secara cermat dan dapat diulang. Validitas, hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah lebih mungkin valid dan dapat diandalkan. Kemajuan ilmu pengetahuan. Metode ilmiah merupakan pilar utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memahami dan menerapkan metode ilmiah ini, siswa dan masyarakat dapat lebih kritis dan logis dalam melihat fenomena alam, serta dapat memahami konsep-konsep IPA dengan lebih mendalam. Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh metode ilmiah. Ada sekitar 10 contoh yang telah kami cari. Pertama, metode klinis. Metode klinis biasanya diterapkan dalam penelitian medis. Metode ini membantu peneliti untuk memahami gejala, mendiagnosis, mengobati, dan mencegah suatu penyakit. Metode ini membutuhkan interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien secara langsung. Salah satu contoh penerapan metode ini adalah perawatan pasien di rumah sakit. Tim medis akan menerapkan berbagai metode klinis untuk mendiagnosis dan mengobati pasien. Dengan metode ini, tim medis bisa memberikan perawatan yang efektif bagi para pasiennya. Kedua, ada metode survei. Metode survei umum digunakan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode survei mengumpulkan data melalui kuesioner dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami sikap, perilaku, dan perspektif yang dimiliki oleh suatu populasi. Ada beberapa jenis survei, yaitu survei kuesioner, survei online, wawancara, dan survei gabungan. Survei kuesioner adalah survei yang paling sering diterapkan. Survei kuesioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertulis. Responden diminta untuk mengisi sendiri jawabannya. Kelebihan dari metode ini adalah bisa menjangkau banyak responden, relatif murah dan efisien, dan juga mudah dianalisis. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu seperti membuka kemungkinan adanya bias dan tidak bisa menggali jawaban yang lebih mendalam. Ketiga, ada metode observasional. Peneliti yang menerapkan metode ini akan mengamati dan melakukan dokumentasi terhadap suatu siswa. Metode ini sering digunakan oleh ahli ekologi, ahli antropologi, dan astronom. Mereka menggunakannya untuk mempelajari ekosistem, perilaku manusia, dan benda langit. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung. Data yang dihasilkan lebih akurat karena berasal dari sumbernya langsung.
Metode observasi juga bisa mengungkapkan beberapa perilaku yang sulit diungkapkan secara verbal. Kekurangannya dari metode ini adalah dapat dipengaruhi oleh bias pengamatnya. Untuk melakukan observasi biasanya dibutuhkan waktu yang lama. Metode ini dapat diterapkan dalam bidang antropologi, yaitu dengan mengamati kehidupan sehari-hari sebuah suku untuk memahami budayanya. Keempat, ada metode eksplorasi lapangan. Peneliti yang menggunakan metode ini akan melakukan pengamatan dan eksperimen di lapangan secara langsung. Metode ini sering diterapkan oleh ahli arkeolog, ahli ekologi lapangan, dan geologi untuk memperoleh data. Ada metode eksplorasi langsung dan metode eksplorasi tidak langsung. Dalam metode eksplorasi langsung, terdapat kontak fisik dengan tanah atau bebatuan. Sedangkan metode eksplorasi tidak langsung tidak melibatkan kontak fisik dengan batuan, namun menggunakan alat atau instrumen untuk mengetahui keberadaan sumber daya. Kelima, ada metode eksperimental. Metode ilmiah ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati hubungan sebab akibat antar variabel. Contohnya, seorang ilmuwan yang menguji seberapa efektif obat baru, ilmuwan tersebut akan memperoleh informasi dengan membandingkannya dengan kondisi kelompok yang diobati dan yang tidak diobati. Keenam, ada metode analisis dokumen. Selain metode eksperimental, peneliti juga bisa menggunakan metode analisis dokumen. Peneliti memperoleh informasi dengan cara melakukan analisis dokumen. Contohnya, seorang sejarawan menggunakan dokumen tertulis untuk memahami kejadian dalam sejarah. Ketujuh, metode korelasional. Metode korelasional adalah metode ilmiah yang mengukur hubungan statistik pada dua variabel tanpa adanya intervensi atau gangguannya. Contohnya itu, seorang psikolog bisa menggunakan metode korelasional untuk mengetahui hubungan antara stres dan kesehatan mental dari pasiennya. Kedelapan, metode genomika. Untuk memeriksa dan menganalisis genom dari suatu organisme, peneliti biasa menggunakan metode genomika. Genomika ini merupakan cabang biologi yang mempelajari seluruh genom dari suatu organisme. Metode ini bisa membantu peneliti untuk memahami fungsi dan struktur gen. Dalam dunia kedokteran, genomika digunakan untuk mengidentifikasi mutasi genetik penyebab penyakit, mendesain obat yang lebih efektif, dan memberikan pengobatan yang sesuai dengan profil genetik pasien. Dalam bidang pertanian, metode genomika bermanfaat untuk memproduksi tanaman dengan sifat yang diinginkan dan meningkatkan kualitas genetik ternak. Sedangkan dalam bidang mikrobiologi, metode ini bermanfaat untuk mengidentifikasi virus atau bakteri penyebab penyakit. 9. Metode pengamatan laboratorium. Ahli fisika, kimia, atau biologi molekuler sering menggunakan metode pengamatan laboratorium ini untuk memperoleh data. Sewaktu melakukan penelitian, peneliti akan melakukan pengamatan dan eksperimen di laboratorium. 10. Metode model matematika. Metode lainnya yang bisa digunakan oleh peneliti adalah metode model matematika. Ilmuwan menerapkan metode ini untuk menggambarkan perilaku alam. Ahli meteorologi, ahli ekologi, dan fisikawan menggunakannya untuk menyelidiki fenomena yang kompleks. Kesimpulannya di sini teman-teman, itulah pengertian dari contoh metode ilmiah. Metode ilmiah dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah, karena hal ini melibatkan pengamatan, pembentukan hipotesis, pengujian hipotesis, dan pembuatan kesimpulan. Semua itu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah teruji. Jadi sekian aja untuk contoh-contohnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai ilmu kealaman dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.